Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dari Balai Pembangunan Jalan Nasional bersama kami Ruang Aspirasi Gorontalo Podcast Fokus dan Berimbang. Dan di malam hari ini saya berada di ruangan Balai Pelaksana Jalan Nasional dan kami dari Ruasko. Saya ditemani oleh salah seorang aktivis yang tahu dengan persoalan jalan. Saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Insinyur Kodri Baondes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan tuan rumah kami di malam hari ini, kami melakukan mobile langsung di lokasi kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional. Tentu beliau ini sudah lama di Gorontalo, orang Jawa. Kemudian beliau mengabdi di Gorontalo demi untuk memajukan daerah Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agung Sutarjo ST. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana? Sehat Pak malam hari ini? Alhamdulillah. Baik, selama 45 menit saya akan berdiskusi ringan dalam dua sisi pendapat. Tentu kita tahu bahwa menjadi seorang pimpinan, apalagi di salah satu balai, itu tidak gampang. Di Gorontalo ada balai sungai, kemudian ada balai Jalan Nasional, dan malam hari ini kita tahu bahwa Balai Pembangunan Jalan Nasional Gorontalo dalam program menuju infrastruktur 2004. Ini kita akan bahas kenapa ada aktivis muda ini, beliau tahu. Nah, kita review kembali dulu tentang 2023 sebelum kita membahas di 2024. Saya mulai dulu dari tuan rumah ini, Pak Mas Agung. Ya, tentu Mas Agung kita tahu bahwa saya mulai dulu dari ada salah satu aturan yang namanya peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006. Jalan ini terbagi ada 5, jalan nasional, kemudian jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Nah, saya review kembali, tentu sudah apa yang dilakukan oleh seorang kepala Balai Jalan Nasional, Mas Agung, di 2023. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Mas Deno. Mas Deno. Ya. Ya, maaf. Mau panggil abang juga bisa. Ya. Ya. Kalau kita orang Jawa panggilnya Mas. Iya. Iya. Mas Deno, ya. Jadi gini, BPJN Gorontalo saya perkenalkan dulu istilahnya. Nama saya Agung Sutarjo sebagai Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo. Yang mana Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo atau BPJN Gorontalo itu baru terbentuk tahun 2021. Jadi sebelum ini memang untuk Provinsi Gorontalo itu di bawah naungan oleh BPJN dari Sulawesi Utara. Jadi memang umurnya baru sangat muda. Tahun 2021 ya? 2021. Oke. Ya, 2021. Iya. Yang sekarang sudah 2023, berarti hampir genap 3 tahun. Yang mana usia balai ini cukup muda. Di mana emban kami pada waktu masuk dalam Provinsi Gorontalo, yang mana tugas kami dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk bagaimana Jalan Nasional Gorontalo menjadi jalan nasional yang setara dan standar secara nasional, baik membandingkan daripada Sulawesi Utara maupun Sulawesi Tengah. Dan itu kita prediksi jalan nasional khususnya di Gorontalo itu sepanjang 761 km. Yang mana 761. Di mana kondisi 761 itu memang kondisi mantap baru 94%. Tapi 94% itu sendiri baru sekitar 40% yang masih standar jalan nasional. Selebihnya masih tidak sesuai karena itu peralihan dari jalan provinsi maupun jalan kabupaten yang menjadi jalan nasional. Jadi itulah peran dari Balai bagaimana mengembangkan infrastruktur khususnya di Provinsi Gorontalo menjadi jalan nasional yang berimbang untuk kemakmuran masyarakat Gorontalo. Jalan nasional yang berimbang untuk kemakmuran masyarakat Gorontalo. Tentu ada kaitannya yang saya sampaikan tadi bahwa di peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tadi sudah disampaikan jalan nasional. Sebentar Pak Didi, saya tahu Pak Didi banyak yang akan disampaikan. Kemudian saya masuk pada jalan nasional meliputi ada 4 kelompok.
Yang pertama adalah jalan arteri primer, kemudian jalan kolektor primer atau penghubung antar ibu kota dan provinsi, kemudian jalan tol atau bebas hambatan. Nah, kemudian tadi adalah jalan strategis. Ini mau pilih yang mana dulu Bang? Mau bahas mana dulu Bang? Kita di Gorontalo tuh lengkap, cuma kurang jalan tol saja. Ya, karena jalan tol ini masih ada di program di Sulawesi Utara. Tapi tidak tahu nanti kondisi ke depan ya mungkin akan ada jalan tol dari Trans Sulawesi. Tapi untuk saat ini jalan tol hanya ada di Manado Bitung. Untuk jalan khusus ya di Gorontalo kita mengembangkan jalan nasional arterinya, kemudian kolektor maupun jalan antar provinsi. Itu menjadi pokok utama. Karena disinilah bahwa Provinsi Gorontalo bisa berkembang, bisa lebih maju apabila infrastruktur 3 unsur jalan ini baik. Ini yang kita harapkan dengan adanya balai untuk 2024 itu bisa mudah-mudahan bisa tercapai. Itu. Saya nggak akan pertanyaan ke Pak Didi. Anda memang orang dari konsultan, ya kan? Yang 2 tadi dijelaskan oleh Mas Agung. Ya, boleh Anda menanggapinya? Begini. Ya. Saya santai aja, santai. Kita saya santai ingin menanggapi dulu yang disampaikan oleh Pak Sutarjo tadi tentang balai jalan ini baru berdiri 2 tahun. 2 tahun. Ya. Terus kita mempunyai panjang jalan 764 km ya. Kalau saya ingin bertanya Pak, 700. untuk pendirian balai itu, kalau tidak salah persyaratannya harus 1000 km. Ya, betul. Apakah tidak terlalu dipaksakan? Iya. Sehingga nanti mungkin belum 1000 km sudah jadi balai jalan. Iya. Itu yang pertama. Sehingga kita yang kedua adalah jalan penghubung antar provinsi. Biasanya saling tumpang tindih antara kewenangan dari masing-masing kabupaten ataupun kota. Nah itu pihak balai jalan menanggapi seperti apa? Ya, kira-kira begitu Pak. Ya silakan. Jadi gini. Memang dalam hal ini provinsi-provinsi lain dalam bentuknya balai rata-rata 1000 km. Tetapi untuk Gorontalo bukan hanya Gorontalo saja, mungkin di Bangka Belitung juga sama, itu kurang dari 1000 km. Jadi logika berpikir dari pemerintah dalam hal Kementerian PUPR bahwa Gorontalo memerlukan balai sendiri dikarenakan kondisi krusial. Krusialnya itu apa? Mungkin dari segi anggaran Pak, biasa seperti kita mungkin pola pikir kita ada pemekaran, sehingga dengan Gorontalo adanya harus balai bisa ya dari Sulawesi Utara gitu. Sehingga dananya kalau digabung dengan Sulawesi Utara, otomatis Gorontalo akan dibagi lagi kan, dana 100 mungkin dibagi lagi berapa kilometer. Tapi kalau untuk Gorontalo 700 ya untuk 700. Sehingga dari hal ini Bapak Menteri dalam hal ini Pak Basuki, Gorontalo harus ada balai sehingga fokus dari balai itu memikirkan khusus untuk. Jadi balai Gorontalo fokus mengurus jalan yang ada di Gorontalo, jalan dan jembatan. Oke, baik. Sekarang kita kembali ke judul kita, Mas Didi. Atau mungkin masih ada Mas Didi? Saya rasa Mas Didi nggak begitu. Silakan Mas Didi. Santai aja kita diskusi. Saya tadi namanya fokus dan berimbang ini. Jadi gini, apa yang dikatakan Mas Didi tadi itu masalah apakah tumpang tindih? Tidak. Karena kita sudah diatur dalam aturan jalan nasional di mana itu merupakan keputusan dari Menteri PU. Jadi sudah ada 756 ya jalan nasional. Untuk jalan provinsi nanti tanggung jawab oleh provinsi maupun kabupaten maupun kota. Dan di sini memang baru-baru ini ada unsur di mana pusat membantu kepentingan daerah baik kabupaten, kota atau provinsi yaitu dengan adanya instruksi presiden yaitu jalan daerah. Boleh saja Impres 2023 berapa miliar anggaran yang ada di BP? Kalau untuk sekarang kita 800 Pak, sekitar 800 miliar. Ya, 800 miliar. Jadi dalam hal ini kegiatan-kegiatan itu multi years ya Pak ya. Multi years. Jadi kita ada 800 itu sekitar sampai 2024. Sisanya adalah untuk pemeliharaan saja untuk maintenance. Baik, gitu. 800 miliar bukan jumlah yang sedikit. Kita masuk dalam tema kita BPJN dalam menuju pembangunan infrastruktur tahun 2024. Mungkin apa rencana di tahun 2024 sebelum saya tanya anggarannya di 2024 berapa anggarannya silakan di. Jadi gini, dari 2024 kita mempunyai visi misi salah satunya apa yang saya
terangkan di depan bahwa bagaimana BPD Candung Prato menjadikan jalan nasional yang ada di Gorontalo adalah sesuai dengan standar nasional minimal, yaitu dengan lebar 6 meter ya. Yang mana apabila dengan sepanjang 764 km dengan standar nasional dari 40% bisa menjadi 70% atau 80%, dengan kemantapan jalan yang dari 94 menjadi 99%, saya memandang untuk 2024 jalan nasional Gorontalo adalah setara dengan Sulawesi Utara maupun Sulawesi Tengah, mungkin lebih. Itu yang masuk saya harapkan. akses, kan ada di pelabuhan Anggrek ya, program besar dari Wakil Ketua DPR ini, kan? Saya sebut nama beliau Pak Rahmat Gobel. Di situ kalau ada program akses jalan nasional menuju Pelabuhan Anggrek. Jadi untuk sementara ini jalan akses nasional yang ada yaitu dari Pontolo Pontolo menjadi akses kode, memang itu kondisi ekstrim jalan itu. Itu sering macet kendaraan di Pontolo ya, karena memang trailer dengan kapasitas jalan yang ada, dengan kemiringan atau dengan tikungan-tikungan yang ada itu memang seharusnya tidak layak lah untuk mobil-mobil peti kemas, tetapi memang kondisi jalan seperti itu. Dalam hal ini pemerintah kabupaten khususnya Garut memang sudah ada suatu kegiatan yaitu jalan akses Pontolo menuju ke mana akses ke Gorontalo, akses ke Pelabuhan Anggrek. Nah, tapi permasalahan kami sudah diskusikan dengan Pak Bupati Kabupaten Gorontalo. Ternyata akses menuju dari Pontolo itu dari awal titik 0 sampai Pelabuhan Anggrek, tanah yang ada itu mempunyai kemiringan yang lebih dari 12%. Yang inilah yang kami sampaikan. Diharapkan komunikasi antara kami dengan pihak kabupaten salah satunya adalah mohon untuk trase ini dapat dialihkan mencari jalan yang landai. Itu saja. Jadi mudah-mudahan kami siap membantu akses untuk kepentingan Jalan Nasional Gorontalo dan kepentingan jalan provinsi atau kabupaten. Boleh saya tahu berapa anggaran 2024 untuk di Balai Jalan Nasional? Jadi untuk anggaran 2024 itu mungkin sekitar 600. Menurun ya Bang, kalau 2023 800 miliar ya. Jadi untuk sekarang memang ada 500 miliar itu dari jalan daerah maupun dari jalan nasional preservasi. 800 ini ada 2 kategori karena itu multi years. Jadi 800 dibagi tahun ini hanya dapat sekitar 200, sisanya 600 ada di 2024. Jadi saya memang menginginkan bahwa program untuk jalan itu tidak sepanggal. Karena apa? Kalau kita sepanggal, yaitu nggak akan selesai. Tapi kalau kita usulkan kemarin, kami mendapat dana bantuan dari SBSN, sehingga kita dapat total secara multi-years, diharapkan 2024 itu menjadi tercapai apa yang kita harapkan menjadi jalan mantap 99% dan standar jalan nasional menjadi 80% dari 40%. Baik, luar biasa sekali Mas Agung ini. Ini Mas Didi, saya lebih bertejam sedikit kepada karena Anda aktivis lembaga pengawas pemerintah Provinsi Gorontalo. Total pengawas. Nah, saya sedikit ini saya berbicara fakta. Kita tahu bahwa kalau anggaran besar itu sekarang ada sistem yang dijalankan namanya e-katalog. Nah, saya fakta ini yang saya sampaikan keluhan-keluhan dari para pengusaha yang ada di daerah. Kalau e-katalog tentu yang melakukan penunjukan langsung itu adalah pihak dari balai atau PPK-nya. Nah, kita tahu, saya baca aturannya, Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, kemudian ada Permen PU nomor 16 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa. Kemudian ada juga Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Nah, Anda tentu paham dengan aturan. Saya bertanya ke Pak Didi, apakah ini tidak bertentangan dengan aturan sebelum dijawab oleh Mas Agung? Silakan Mas Didi. Jadi begini, sebelum saya menjawab itu, saya menanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Pak Agung tadi tentang mantap jalan 80% dan 90%. Kita tahu tahun 2024 kita punya pembangunan jalan. Namun saya melihat dari tahun ke tahun pembangunan jalan itu dan perencanaannya terlalu stagnan, Pak. Kenapa? Kita terbiasa dengan melakukan pembangunan tanpa melihat kondisi jalan. Stagnan dia ya? Jadi begini,
kita tahu di Gorontalo sudah banyak jalan yang bertonase tinggi yang dilewati oleh kontainer. Itu di bagian-bagian tertentu tidak ada perbaikan geometri jalan, Pak. Perbaikan geometri jalan itu begini, Pak, Bang Dino. Seperti di daerah Paguyaman atau di daerah itu arah belokan dari kontainer, Pak Agung tahu, itu sangat sulit. Nah, perbaikan geometri jalan ini yang belum ada perbaikan ini sama sekali. Mungkin dengan ada kita tadi, saya di perjalanan tadi ada 2 kontainer kalau jalan kota ini, gimana itu? Ini perbaikan geometri jalan dulu yang kita bahas. Jadi ini sudah dilaksanakan jalan dengan tonase tinggi untuk jalan nasional. Tapi perbaikan geometri jalan yang dulu saya suarakan itu sampai sekarang belum ada. Hanya perbaikan ke arah pembangunan jalan, preservasi jalan yang selalu sifatnya overlay terus. Overlay terus, Bapak lebih tahu itu. Jadi sehingga sasaran ke mantap jalan yang 80% dan preservasi 90% itu tanpa ada perbaikan dan juga yang saya sebutkan tadi, ini akan sia-sia, Pak. Ini langsung aja, Mas Agung langsung dijawab aja, Mas Agung. Karena saya setiap tahun dari tahun ke tahun, saya selalu melihat ada beberapa perbaikan jalan itu tanpa melihat yang saya sebutkan tadi, Pak. Itu sangat saya sayangkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang apa yang disampaikan oleh langsung dijawab dulu ini, terlalu banyak pertanyaan. Dijawab dulu. Terima kasih. Lebih enak, Mas Agung mesti bangga bahwa ada aktivis yang mampu untuk menyoroti demi untuk kebaikan. Silakan Mas Agung. Memang selama ini kita lihat bahwa kita hanya overlay kita hanya begitu-begitu saja sebelum-sebelumnya. Kita kembali pertama adalah usuran dana. Kita memang Pak, selama ini dana paling ada hanya preservasi. Preservasi adalah bagaimana jalan itu masih bisa dilalui di kondisi layak. Tapi untuk pembangunan secara elemen dalam arti kata mungkin ada kemiringan atau turun yang terlalu tajam atau ada sesuatu yang membahayakan, memang selama ini kita belum bisa lakukan karena nomor satu adalah keterbatasan dana saat itu. Nah, kemudian ada memang suatu kendala dalam pembangunan dalam hal ini perbaikan elemen baik vertikal maupun horizontal. Kalau orang awam ini jalan ini kok sempit atau ada tikungan tajam, apakah ini kan bisa diluruskan? Nah, satu kita permasalahan adalah kondisi lahan. Dalam hal ini untuk kegiatan-kegiatan yang spesifik perbaikan elemen yang kecil kami bisa. Memang dalam hal ini untuk pembebasan lahan yang agak menjadi suatu problematik khususnya di Gorontalo, Bapak. Tapi kami usahakan memang dalam hal ini pembangunan ada apabila ada suatu titik-titik yang krusial, satu adalah melakukan perbaikan elemen. Yang ini yang kita usahakan perbaikan-perbaikan dengan kondisional bahwa kita untuk memang melakukan pembebasan lahan itu tidak ada. Karena pemerintah dalam hal ini untuk pembebasan lahan khususnya dari kementerian memang tidak ada. Dan kita maksimalkan jalan yang ada, maksimalkan lahan yang ada. Selama lahan itu masyarakat bisa menerima, pemerintah kabupaten bisa mengkelirkan, kita siap. Contohnya nanti kayak di Batu Daa. Batu Daa itu kan sangat Batu Daa, Pak, daerah Batu Daa, yaitu yang mau ke Paus itu ya. Itu kan banyak tikungan-tikungan tajam yang sangat membahayakan. Dan itu kita sudah berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten atau mungkin yang ke Bone Pantai ya? Ke Bone Pantai, salah satu dan tempat-tempat wisata itu kan ada titik-titik yang berbeda. Dan kita akan berusaha untuk membuat suatu trase yang baik. Itu kalau tidak salah Bang, sebelahnya kiri gunung, sebelah kanannya laut. Itu kan perlu kita potong. Dan itu sudah kita lakukan ke arah Olele. Ya seperti di Olele. Tapi karena kita dana terbatas ya hanya itu saja yang bisa kita lakukan. Nah, tapi mudah-mudahan dengan dana yang ada ini kita maksimalkan. Apabila memang dana ini tidak mencukupkan untuk melakukan perbaikan trase, salah satu upaya menjadi mantap tapi kita berkeselamatan. Salah satu berkeselamatan adalah penanganan pemenuhan rambu. Memang dari hal kecepatan akan berkurang karena kalau dengan elemen yang bagus pasti kecepatan lebih benar 60-70 itulah yang bagus. Ini harus dipertahankan di Gorontalo. Jadi akhirnya
kita mempunyai suatu masukan kepada khususnya balai dari Kementerian Perhubungan dalam hal ini, yaitu untuk pemulihan rambu dan bekerjasama dengan kami, sehingga daerah-daerah yang memang kondisi-kondisi yang memang tidak baik, kita harus pasang rambu. Ada sinkronisasi antara Balai Perhubungan dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional. Dan di sana ini juga berlangsung, dan mudah-mudahan dengan adanya anggaran yang cukup ini, saya kira kita menuju mantapnya ya berkeselamatan. Jadi mantap dalam arti itu tidak dalam arti kita bisa lurus kayak tol, enggak. Tapi kita berkeselamatan dengan kapasitas jalan yang cukup, tapi dengan rambu-rambu yang baik. Itu mungkin yang bisa kita maksimalkan. Jalan Nasional menuju program pembangunan infrastruktur 2024. Ini sudah mulai kena ini Pak Didi. Mungkin Pak Didi belum masih ada Pak Didi yang harus jadi saya tinggal melanjutkan pertanyaan. Supaya nantinya yang tadi aturan saya bacakan Pak Didi akan tanggapi lagi. Begini Pak Deno, jadi saya tadi menanggapi lagi yang disampaikan Pak Agung mengenai ada sinkronisasi kerjasama antara Balai Perhubungan dan Balai Jalan. Memang di dalam aturan itu ada bagian-bagian yang kesepakatan antara pihak Balai Jalan, terutama dalam hal pelebaran jalan. Nah, kita tahu di dalam aturan Undang-Undang Nomor 10 tentang Perhubungan itu ada yang menyebutkan tentang daerah wilayah jalan. Atau DAMIJA, Pak. Itu daerah jalan itu terdiri dari ruang milik jalan, kemudian ada ruang pengawasan jalan. Apa itu ruang pengawasan jalan, Pak? Itu harus dipahami supaya kita sosialisasikan pemasangan rambu-rambu ini jangan menghalangi pandangan dari pengendara. Itu yang dimaksud dengan ruang pengawasan jalan. Ruang pengawasan jalan itu sudah diatur semua. Sehingga dalam pelebaran jalan itu pihak Balai Jalan selalu berkoordinasi dengan mereka. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Sehingga kalau ini di Gorontalo konturnya berbeda, Pak. Kita punya jalan yang jalan nasional, tapi lebar jalannya tidak memenuhi syarat secara nasional. Dan Pak Agung tahu, yang sebutkan tadi itu jalan dari kemarin ada preservasi jalan Taluda batas Provinsi Gorontalo. Kalau kita melihat persyaratannya, lebar jalan itu bukan standar jalan nasional, bukan. Mau dilebarkan pun ada kendala di pembebasan lahan. Tapi kalau kita mau lihat standarnya, itu bukan jalan nasional. Berarti seharusnya program pemerintah itu sebelum turun lahannya dulu dibebaskan. Seharusnya demikian. Iya kan? Supaya tidak terkendala program ini. Mudah-mudahan di 2024 ini akan sama ya. Jadi gini, untuk 2024 kita masalahan kita tidak ada, Pak. Jadi kita permasalahan kita memaksimalkan lahan yang ada. Karena kalau kita berpikir dalam hal pembebasan harus clear dulu, kemudian harus sesuai dengan apa yang aturan-aturan yang lebar 7 meter, baus 2 meter, itu mungkin pemerintah sendiri dana untuk itu juga akan susah dan tidak akan berkembang itu jalan. Jadi kita prinsipnya memaksimalkan jalan yang ada mendekati standar jalan nasional. Jadi gini, jalan nasional itu 7 meter. Iya betul. Jadi isinya 272. Aturannya itu jadi sekitar hampir 11 meter. Nah, permasalahan lahan di khususnya di Provinsi Sulawesi nggak bakal bisa sampai sekitar 12 meter. Rata-rata sekitar 8 meter, Pak. Karena apa? Jalan Nasional Gorontalo adalah semua mantan jalan provinsi dan kabupaten. Itu semua jalan nasional Gorontalo. Semua jalan nasional di Gorontalo. Jadi memang demikian. Nah, kemudian kalau kita ukur kemarin itu rata-rata lebar jalan sampai pinggir dari patok punya warga sampai pinggir jalan rata-rata sekitar 7 meter. Itu belum dengan saluran. Nah, kemudian sekarang kita maksimalkan apabila memang ada saluran yang tidak bisa terbuka, terpaksa kita tutup. Contohnya seperti di daerah dekat masjid kuning itu Nah, itu yang ada kampung yang berwarna-warni itulah, yang dulu ada daerah wisata. Di situ ternyata saluran, kemudian kita pakai saluran tertutup menjadi lebar bagus. Ya, itulah yang mungkin upaya-upaya kita, tapi tidak meninggalkan dari segi fungsi dari saluran itu sendiri. Jadi kita begini,
kita berfokus bagaimana kita mengejar impian kita, jalan yang baik khusus Gorontalo. Baik. Jadi kinerja kita tingkatkan sehingga apabila jalan itu baik, menjadi luas yang baik, maka otomatis infrastruktur kedepannya baik kemajuan dari masyarakat semuanya dapat meningkat. Itu saja sih cita-cita. Oke, baik. Ini tadi Pak Didi yang saya sudah bacakan, si Pak Didi harus jawab ini, ya kan? Sebelum beliau menjawab, ya kan? E-katalog, ini selalu yang menjadi perbincangan dari teman-teman. Jadi begini, Bung. Langsung Pak Didi. Tadi sudah disebutkan tentang adanya Impres nomor 3 tahun 2023 tentang penanganan jalan. Sebenarnya itu awal mulanya kita semua tahu di daerah Lampung pernah terjadi laporan jalan yang tidak bisa diperbaiki oleh kabupaten kota karena mereka tidak punya kemampuan. Nah, sehingga keluarlah Impres nomor 3 tahun 2023 tentang penanganan jalan kabupaten kota yang ditangani oleh Balai Jalan, pelaksana jalan. Nah, yang menjadi pertanyaan dari masyarakat itu Pak. Kalau tadi Impres nomor 3 tahun 2003. Itu tentang adanya Balai Pelaksana Jalan Senal Kabupaten Kota Provinsi yang ditangani langsung oleh Balai Pelaksana Jalan sendiri. Hal ini yang kami soroti adalah informasi tentang pembangunan jalan ini sangat minim di masyarakat. Sehingga mereka mengatakan bahwa e-katalog ini seolah-olah terjadi transaksi jual beli, dan memang faktanya begitu. Pihak penyedia jasa atau dari sini pihak bohler atau penyedia jasa seperti menyarankan etalase. Dia punya fasilitas ini, kemudian PU membeli. Nah, ini transaksional jadinya Pak. Sehingga pengawasan yang dilakukan di situ semakin minim. Sebagaimana kita ini selalu mengawasi pengadaan barang dan jasa. Nah, kemudian pengadaan barang jasa ini kan ditangani langsung oleh BP2JK. Nah, dengan adanya Impres ini yang menangani proyek yang miliar, yang saya katakan ada yang 45 miliar, ada yang 25 miliar, itu ditunjuk langsung. Nah, hal ini kan sangat bertentangan dengan peraturan-peraturan sebelumnya, Pak. Ada peraturan Perpres nomor 16 tahun 2018. Permen PU, ada Permen PU, ada LKPP nomor 12. Terus kemudian ada Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017. Itu sangat bertentangan. Jadi sisi keterbukaan publik. Sebenarnya kita tahu dalam Undang-Undang nomor 14 tentang keterbukaan publik, kita harus tahu Pak. Sampai sejauh mana. Apakah kontraktor-kontraktor ini kita ada prasangka ada ketidakadilan di situ dari pihak PU bahwa ini hanya kontraktor tertentu yang ditunjuk, sehingga ada ketidakadilan terhadap kontraktor-kontraktor yang lain, walaupun memang persyaratannya sangat selektif karena semua persyaratan itu sudah ada di dalam e-simpan namanya Pak. E-simpan. Itu mereka bisa melihat, kemudian dari pihak PU akan memilih siapa yang. Tapi informasi itu sangat minim Pak, sehingga kami menuduh ada sedikit ada apa di sini? Ini pasti Mas Agung jawab semua ini. Silakan, silakan Pak Neno. Orangnya Mas Agung ini santai tapi rileks ya. Silakan Mas Agung. Jadi gini. Ini masukan juga Pak. Oke. Jadi memang e-katalog adalah suatu sarana pemilihan di mana hal itu sudah yang dimaksud Mas Didi tadi itu yang terjadi di tahun 2023. Sama. Jadi berharap 2024 tidak seperti itu. Jadi gini, e-katalog itu memang suatu aturan yang memang sudah juga ditetapkan oleh pemerintah Pak dengan sistem pengadaannya. Jadi kita adapun itu yang menerbitkan juga bukan kementerian sendiri. Itu juga sudah LKPP dan lain-lain dengan aturan-aturan yang ada. Nah, memang e-katalog itu adalah suatu sarana, suatu tipe pengadaan jasa pemerintah yang mana untuk melakukan kegiatan memilih suatu kontraktual atau rekanan yang memang siap dan profesional. Itu memang dalam hal ini untuk ke depan e-katalog atau e-commerce itu jadi pasti ada plus dan minus di situ. Seperti yang sekarang seperti Kementerian Perdagangan dan lain-lain, kan adanya e-commerce itu akhirnya pasar mana itu yang di Blok M, yang di pasar-pasar besar yang
yang masih menggunakan lama akan tertinggal. Dan sama juga dalam hal pengadaan jasa barang untuk ke depan akan semuanya juga sama, akan terjadi e-commerce. Nah, disitulah peran pemerintah dalam hal ini menginginkan lembaga-lembaga atau rekanan-rekanan yang ada di seluruh Indonesia menjadi profesional. Nah, hal ini karena apa? Dalam pengadaan-pengadaan yang ada dengan sekarang kan banyak juga terjadi protes, Pak. Penawaran kok cuma 80 seenaknya sendiri. Pagu sekian ditawar 80, pagu diturunkan juga 80. Kalau bisa sampai gratis untuk jalan itu. Nah, ini yang mengakibatkan infrastruktur Anda adalah menjadi berat dalam arti gini. Kalau bahasa Jawa itu tidak ada harga, tidak ada rupa. Tidak ada harga, tidak ada rupa. Jadi kalau harga minim pasti ya. Contohnya gini, Pak, suatu barang e-commerce harga sama-sama HP, ini harga 20 juta, ada yang nawar 15 juta, Bapak tetap milih yang mana? Pasti 20 juta. Betul. Karena Pak, yang 15 juta itu mungkin palsu, mungkin dalamnya diganti, mungkin lain-lain. Nah, jadi tujuan dari pemerintah hal ini bahwa bagaimana meningkatkan potensi dari rekanan-rekanan yang ada baik secara nasional maupun daerah menjadi lebih profesional dan bertanggung jawab. Nah, inilah kami Balai dalam hal ini Kementerian PUPR berusaha untuk menjadi pembimbing. Jadi gini, e-katalog bukan untuk akhirnya menjadi untuk perusahaan, tidak. Nanti ada segmen-segmennya. Misalnya 5 miliar ya pasti untuk mereka-mereka. Oh, yang potensi mampu. Nah, kalau yang besar mungkin ada nanti ada aturan, oh ini nanti bisa ikut ini mengerjakan sebagai subkon atau apa sehingga membina. Jadi kita bahasnya pembinaan untuk menjadi lebih profesional dan bertanggung jawab. Saya kira itu maksud pemerintah baik, cuma kita nanti implementasi ada pasti step and by step. Contohnya memang pro kontra pasti ada untuk awal. Saya kira 1 tahun 2 tahun ke depan saya kira kita akan gerak langkah kita akan bisalah karena zamannya sudah begini, jadi saya harus profesional seperti ini sehingga kami sebagai balai pasti tidak akan tutup mata dalam hal orang yang ingin maju itu pasti seperti itu. Bulan kemarin saya sempat melihat bahkan ada dokumentasi 2 kepala balai sungai dan balai jalan itu sempat ke ruangan wakil ketua DPR RI Pak Rahmat Gobel ya. Oh ya dulu. Boleh cerita apa itu, Pak? Gitu. Itu program-program kalau kami program-program ya. Ini Pak, dalam arti ini kita melaporkan kegiatan kami ya Pak dari Balai, di mana kegiatan-kegiatan kami yang mungkin Pak Rahmat Gobel juga pernah melihat, pernah mendengar program sudah dapat terlaksana dengan baik. Karena ini juga merupakan wujud dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk membangun Gorontalo. Nah, dan khususnya ya Pak Rahmat Gobel selaku Wakil Ketua DPR RI sangat mendukung sekali seperti itu dan sangat senang dengan hal ini. Karena apa? Gorontalo memang harus lebih maju. Karena kalau tidak kita menjadi pionir untuk maju ya tidak akan berkembang. Kalau Rahmat Gobel menyampaikan Gorontalo maju. Kalau Mas Agung tadi Gorontalo emas ya? Iya. Maksudnya gimana tuh Mas? Maksudnya Gorontalo kita ngikuti kayak Indonesia emas saja Pak. Oh gitu ya? Iya. Jadi ya itu. Jadi logika saya berpikir begini. Seperti yang mungkin Pak Jokowi. Bagaimana membangun suatu sistem itu bagus itu ada infrastruktur dulu. Makanya Pak Jokowi infrastruktur dulu. Setelah itu mungkin pangan. Boleh diulang lagi tuh Mas, Pak Jokowi itu bagaimana kita? Jadi Pak Jokowi kan untuk mengembangkan ekonomi Indonesia lebih maju, maka infrastruktur yang nomor 1. Dengan infrastruktur yang lebih maju, lebih bagus, lebih maju, pasti akan ekonomi berkembang sehingga investor masuk. Sama dengan Gorontalo, apabila infrastruktur semua sudah bergerak maju, sektor wisata bisa masuk, sektor industri bisa masuk, sehingga tidak begini-begini saja. Sehingga kita akan keluar dari yang namanya kemiskinan itu. Nah, itulah. Kan? Sesuai data yang Pak disampaikan, daerah kita ini masih daerah tertinggal. Kita mencari uang itu susah sekali. Tapi tiba-tiba ada yang menawar cuma 80, 20 sia-sia. Dengan volume yang tepat. Otomatis Pak, apapun kinerja yang harus saya laksanakan harus sesuai apa yang ada. Itu bisa dijamin capai mutunya? Harus, pasti dengan ekstra. Kita pasti ekstra. Caranya apa? Ya ekstra. Bukan dari kami, mungkin kita dibantu oleh bapak-bapak semua dalam arti komunikasi. Masyarakat melihat. Kami senang Pak, kemarin kami dapat
WA, Pak ini material numpuk di jalan macet, langsung saya, oh ini kondisi harus gini, kontraktor perintahkan untuk. Pasti yang WA ini dari Pak Didi nih. Tidak, masyarakat Pak. Yeah. Jadi masyarakat aktif, karena saya tekankan kepada rekan-rekannya, Anda bukan diawasi oleh kami. Baik. Kami hanya pengawas satu. Mungkin Baik. konsultan cuma ada, tapi yang melihat di sini semua orang yang lewat jalan. Beda mungkin dengan institusi lain. Mungkin kalau di tempat lain orang yang lihat mungkin ya orang tertentu. Tapi kalau jalan, orang jalan kaki pun melewat orang kerja. Disitulah saya peran daripada khususnya Bina Marga Balai Jalan. Bekerjalah profesional. Apabila Anda profesional, yang menilai adalah bukan saya, bukan institusi saya, tapi masyarakat langsung yang bisa menilai. Itu yang kami harapkan. Disitulah peran dari masyarakat, dari Bapak Didi atau masyarakat Gorontalo. Yuk mari sama-sama kita. Kalau memang ada hal yang memang tidak pas, komunikasi dengan kami. Memang ada perbaikan. Pasti harus. Ada Pak Agung jadi kepala balai. Kita lihat ya dari sistem yang ada di Balai Jalan. Saya aktif di Balai Jalan ini sejak tahun 2010. Sebelum pun jadi 3 tahun ini ada beberapa perbaikan yang dilakukan oleh Pak. Dari sisi disiplin, dari sisi petugas-petugas dari pelaksana Balai Jalan. Semua saya sudah akui sekarang. Akan banyak akan dilakukan oleh Mas Agung Sutarjo ini. Di 2024 bahkan ada program-program yang sementara akan direncanakan beliau. Nanti kita akan lanjut pada podcast kedua. Terima kasih Mas Agung dan Bapak Didi dalam Balai Pembangunan Jalan Nasional menuju Gorontalo Infrastruktur 2024. Terima kasih dari Ruang Aspirasi Gorontalo bersama saya Daniel Jarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.